Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait RPP manajemen ASN. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah rapat lanjutan PAK terkait RPP manajemen ASN. Ini informasinya 25 Maret dan terbilang masih sangat baru sebenarnya teman-teman ya. Dan di sini kita juga lihat bahwa ini sudah 2236 kali dilihat oleh rekan-rekan di seluruh Indonesia. Oke, selain daripada informasi ini, ada juga informasi yang tidak kalah menarik atau kabar baik. Oke, kita bisa lanjut saja ke informasi yang kedua dulu, teman-teman ya. Oke, kita lihat bersama-sama. Oke, ini informasinya dimuat dari media jpnn.com, di mana formasi P3K 2024 dan CPNS. Kabar gembira untuk honorer tenaga teknis. Nah, ini teman-teman yang seringkali bertanya atau mencari-cari informasi terkait honorer tenaga teknis. Nah, ini ada informasi. Jika kita lihat ini 26 Maret 2024. Jadi terbilang masih sangat baru, teman-teman ya. Oke, kita coba scroll ke bawah. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajukan sebanyak 505 formasi CASN 2024 kepada Kemenpan RB. Jadi ini ada usulan dari pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, teman-teman ya. Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung. Kita sudah usulkan dan ajukan sebanyak 505 formasi. Dan itu sesuai dengan rasio kebutuhan pegawai daerah. Ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Haris Setiawan. Haris mengatakan sebanyak 505 formasi yang diajukan itu sudah disetujui oleh Kemenpan RB. Perinciannya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 485 formasi dan 20 formasi CPNS 2024 untuk jalur umum. Formasi P3K 2024 itu terdiri dari 85 formasi tenaga guru, 100 formasi untuk tenaga kesehatan, dan formasi tenaga teknis ada 300, teman-teman ya. Cukup banyak. Adapun formasi CPNS 2024 Bangka Selatan, yakni formasi untuk tenaga kesehatan dan 19 formasi tenaga teknis. Nah, bahkan menariknya untuk Bangka Selatan ini mengajukan formasi untuk CPNS dari formasi tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis, teman-teman ya. Pengajuan tersebut sudah sesuai dengan jumlah pegawai di pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang pensiun. Kita memang lebih memprioritaskan tenaga teknis dan penyuluh, namun ada juga dari tenaga kesehatan dan guru. Haris mengatakan formasi yang diajukan tersebut juga menjadi upaya pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam mengatasi permasalahan tenaga honorer saat ini. Jumlah pegawai di pemerintah setempat tercatat 2.937 yang berstatus ASN dan 2.686 orang tenaga non-ASN alias honorer. Dikatakan kekurangan pegawai terjadi di sejumlah organisasi perangkat daerah bidang teknis, yakni Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, dan Inspektorat. Dia mengatakan sebagian membutuhkan CPNS karena ada beberapa jabatan yang tidak bisa diisi oleh P3K. Ada jabatan tertentu yang wajib diisi oleh pegawai negeri sipil. Makanya ada yang dibuka, teman-teman ya. Usulan penambahan pegawai tersebut telah diperhitungkan secara matang, terlebih sesuai dengan analisis jabatan atau ANJAP dan analisis beban kerja alias ABK di seluruh perangkat daerah yang ada. Jadi ini informasi terkait usulan formasi P3K dan CPNS dari Bangka Selatan, dan untuk tenaga teknis di bagian P3K-nya terbilang cukup banyak. Dan kita lanjut ke informasi yang kedua, yaitu terkait RPP manajemen ASN. Oke, kita bisa scroll ke bawah, teman-teman ya. Nah, ini ada foto dokumentasi pada saat rapat. Oke, ini ada Pak Aba juga.
Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali dibahas dalam rapat panitia antar kementerian, lembaga, pemerintah non-kementerian atau LPNK di Jakarta pada hari Senin tanggal 25 Maret. Pembahasan lanjutan yang dipimpin oleh PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Bapak Abbas Subagja ini menuntaskan dengan detail. Jadi yang dituntaskan adalah pasal-pasal dalam RPP, teman-teman ya. Jadi yang dibahas di situ adalah penuntasan dengan detail pasal-pasal dalam RPP Manajemen ASN yang ditargetkan selesai di bulan April 2024. Pembahasan ini dilakukan Kementerian Pan-RB bersama panitia antar kementerian atau LPNK, lembaga pemerintah non-kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, BKN atau Badan Kepegawaian Negara, LAN, Lembaga Administrasi Negara, serta Arsip Nasional Republik Indonesia alias ANRI. Rapat tersebut juga turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ada Kementerian Kesehatan dan Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri. Jadi ini yang hadir lengkap teman-teman ya. Ada dari BKN, Kemendikbud, ada dari LAN, ada juga dari Korpri, teman-teman ya. Hadir dalam rapat tersebut staf ahli Menteri Pan-RB Bidang Budaya Kerja Abdul Hakim, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windianto, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN LAN Agus Sudrajat, Deputi Bidang Informasi Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI Andi Kasman, staf ahli Bidang Manajemen Talenta Kemendikbud Ristek Tatang Mutakin. Nah, jadi ini staf ahli bidang manajemen talenta dari Kemendikbud ada teman-teman yaitu Tatang Mutakin serta para anggota tim teknis substansi RPP Manajemen ASN. Jadi di sini pada pertemuannya yaitu adalah membahas secara detail ya, menuntaskan dengan detail pasal-pasal dalam RPP Manajemen ASN yang insya Allah teman-teman ya ini bulan April insya Allah akan diumumkan atau sudah bisa dicek oleh semua honorer maupun aparatur sipil negara. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.